Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu para pemirsa dimanapun juga berada, semoga puasa kita lancar ya. Semoga hebat-hebat semua kita dalam melaksanakan amalia yang lain, baca Qur'annya, zikirnya, sholat-sholatnya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepemimpinan ini. Bagaimana menciptakan suatu kepemimpinan yang lebih produktif untuk pengembangan ekonomi umat ini. Tentu kalau kita bicara tentang kepemimpinan, gurunya ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dikenal sebagai, bukan hanya sebagai seorang manajer, tapi dia juga ada seorang leader. Dia the best managers dan the best leaders. Saya ingat ada satu buku yang saya baca itu, ada 12 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini. Thomas Carlyle ini menulis 12 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini. The bestnya adalah Nabi Muhammad. Michael Hart juga pernah menulis buku 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini. The bestnya, yang terbaiknya adalah Nabi Muhammad. Apa rahasianya? Keduanya menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya sebagai the best leader, tapi juga sekaligus menjadi the best managers. Tidak gampang tuh memaralelkan the best leaders dan the best managers. Leaders itu mengandalkan ketokohan, kepiawaian, mungkin ketampanan, popularitas, uangnya banyak, umur dan sebagainya. Itu leaders. Tapi kalau managers mungkin tidak populer, tidak punya follower, mungkin juga tidak banyak uangnya, mungkin juga tidak cakep atau tidak cantik, tapi kasih 100 item, kasih jaringan, dia bisa memanage perusahaan itu dengan baik. Ya, itu namanya keterampilan manajer. Nah, tantangan kita ke depan, bagaimana menciptakan pemimpin umat yang the best leaders pada satu sisi, tapi juga menjadi the best managers. Tokoh-tokoh umat kita kalau memimpin itu memang mungkin jagoan dalam menjadi pemimpin dalam arti leaders. Followernya banyak, darah biru lagi kan. Tapi kasih item-item yang detail sifatnya, macet itu. Nah, itu the best leaders, tapi tidak menjadi the best managers. Ada juga sebaliknya. Dia nggak punya ketokohan sama sekali, nggak ada yang kenal. Dalam masyarakat tradisional kita masih kita perlukan konsep leadership ini. Tapi yang itu akan datang, saya kira perkawinan antara managers dan leaders ini, itu yang harus kita miliki. Bagaimana melahirkan kader-kader umat bisa menjadi the best leaders sekaligus menjadi the best managers. Mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ormas-ormas Islam kita ini sangat diperlukan sentuhan-sentuhan manajerial. Maka itu persoalan kita itu persoalan manajemen sebetulnya. Ada umat kita yang terbesar NU, ada Muhammadiyah, ada Wasliyah, ada Tarbiyah dan sebagainya ya. Tapi salah satu yang sering kali kita keluhkan adalah krisis manajerial kita. Kita kemampuan leadersnya sangat bagus, tapi begitu dihadapkan persoalan-persoalan detail, kita nggak bisa. Mengetik di komputer dengan program macam-macam, kita nggak bisa. Tapi juga ada yang sebaliknya, punya kemampuan komputerisasi yang sangat bagus, tapi dia nggak punya nama dalam masyarakat, followernya nggak ada, itu juga terancam gagal. Nah, untuk ke depan, bagaimana memanage umat ini, diperlukan paralel antara seseorang figur, di samping dia tampil sebagai figur managers, dia juga harus tampil sebagai figur leaders. Ini kita harapkan. Memang tidak gampang, tetapi perlu kita mengkader, perlu kita menyekolahkan, perlu kita memberikan semacam bimbingan khusus. Saya dan kita semuanya sangat yakin, kalau kepemimpinan kita itu bagus, umat ini akan sangat istimewa. Tetapi kalau dipimpin oleh seorang yang figur manajernya nol, kosong, apalagi juga figur leadersnya juga kosong, maka berantakan umat itu. Nah, inilah PR kita semuanya. Ikatan Ahli Ekonomi Islam berusaha untuk mewujudkan konsep bagaimana mendidik, mengkader umat. Pada satu sisi dia bisa tampil menjadi the best managers, dan pada sisi lain nanti akan menjadi the best leaders. Kita mohon doanya Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh